Hai, halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan bahas sebuah produk yang baru saja dikirim oleh Bluedio dari Cina sana ke Indonesia. Ini rada lama ya kirimnya karena nggak pakai DHL, tapi pakai pos. Dan penyok-penyok kayak gini. Dan ini kena juga pajak kemarin Rp15.000 ya. Sementara harganya sendiri adalah sekitar 370 ribuan ya kalau di Shopee. Harusnya kalau di Shopee sudah nggak bayar pajak lagi, nggak bayar lain-lain lagi, udah tinggal terima ya. Ini adalah Bluedio Fate FE atau V atau Vi bacanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah seri Truwell Stereo earphone-nya yang masuk ke kategori Fate ya, bukan Turbine. Biasanya yang Fate ini lumayan bagus, walaupun nggak sebagus yang Victory atau yang V ya. Ini sudah menggunakan chipset Qualcomm katanya, jadi nanti kita bisa cek apakah dia support Qualcomm FX atau tidak. Tapi yang jelas seperti ini kemasannya, plastik kayak gini, menurut saya sih rada kurang gimana ya, kurang aman kelihatannya. Mending pakai karton aja biasa. Kalau karton kan bisa lebih tebal ya, kalau plastik gini tipis. Dan kita lihat langsung isi di dalam paket penjualannya ada apa saja. Oke, di sini ini dia produknya, tipenya in-ear seperti ini dengan ear tips. Yang ini yang kecil ya, harusnya M rada besar tapi ini kecil, ringan banget. Dan kita akan keluarkan, oh ini charging case-nya V FE di situ tulisannya. Dibuat dekok kalau kata orang Sunda, menjorok ke dalam di sini entah kenapa. Kemudian di sisi depan ada tulisannya Bluedio. Nah, bagian atasnya ini finishingnya chrome, sementara bagian bawahnya finishingnya hitam dengan pola brush metal seperti itu ya. Kita lihat portnya, oh mantap, sudah USB Type-C. Lalu di sini engselnya yang chrome juga. Tidak ada info mengenai kapasitas baterai dari charging case-nya di sini. Dan ini tempat untuk meletakkan ear tips-nya atau earbuds-nya. Ini L tulisannya di bagian yang bulat seperti cakram itu. Lalu di sini ada 2 buah lubang. Oh, udah kedip-kedip. Sepertinya itu adalah lampu indikatornya ya. Kita pasangkan yang kiri di kiri. Yang kanan, yang R ini di kanan. Tidak ketukar ya. Ada beberapa earphone yang ditukar posisinya kiri di kanan, kanan di kiri. Dan saya nggak ngelihat ada lampu indikator. Tunggu sebentar. Kita langsung coba cas aja buat ngelihat apakah ada lampu indikatornya atau tidak untuk chargingnya. Oh iya ya. Ternyata memang bagian yang buat dekok atau menjorok ini, itu dia lampu indikatornya. Ini menyala warna merah sekarang. FE. Oke, kita tinggalkan dulu sebentar ya charging case dan earphone-nya. Kita lihat di dalam paket penjualnya dapat juga kabel untuk charging USB Type-C. Mantap, udah USB Type-C dan ear tips-nya dapat 2 pasang. Saya sepertinya harus mengganti ear tips-nya ya. Tadi kecil banget soalnya. Dan ini 2 pasang ukuran yang berbeda. Yang ini yang S, yang ini yang L ya. Tadi yang M-nya kayak kecil banget, saya harus ganti yang L. Kemudian dapat juga ini buku manualnya atau leafletnya. Ada 12 bahasa ya untuk manualnya sendiri, mantap banget. Oke, kita akan segera buka charging case-nya. Katanya buat pairing, tinggal dibuka. Kan lampunya sudah menyala, earphone-nya. Kita tinggal pairing dari smartphone kita. Ini saya pakai Oppo Reno 10 Time Zoom ya. Kita lihat, oh ya sudah muncul namanya BLE VL126F. Kita connect yang ini aja ya, VL. Berarti kita connect ke yang kiri dulu. Harusnya nanti dia otomatis, ya yang kanan langsung otomatis minta di pair juga. Dan kita akan lihat apakah support FX. Ya support ya, betul ya, karena memang pakai chipsetnya Qualcomm. Di sini ada use high quality audionya FX, bukan ASC. Dan saya akan dengarkan dulu beberapa lagu menggunakan earphone ini. Saya akan coba juga buat nonton video. Mungkin kalau buat main game nanti kita update di Instagram aja ya. Makanya jangan lupa follow Instagram @gontaganti-hp ya. Tunggu sebentar. Oke, saya lagi dengerin video saya nih, lagi ditonton. Gerakan mulutnya sih nggak telat ya, sama apa yang saya dengar di telinga saya menggunakan Bluedio Fate V ini. Oke. Saya akan coba pause. Ya,
kali tap pause. Oke, tap 2 kali ternyata buat naikin volume ya kalau di kanan, kalau di kiri buat nurunin volume sepertinya. Dan kalau tap 3 kali itu buat next. Ya, langsung pindah video. Dan kalau tap dan tahan itu buat Google Assistant ya, kalau di Android. Pas bagian di shoot kamera malah dia nggak muncul ya si Google Assistant-nya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah ketahuan karakter suaranya seperti apa. Dan ini kecil banget ya si ear tips-nya, bisa dilihat seperti ini. Bahannya plastiki banget, dan untuk penanda R dan L ini kelihatan banget karena kelihatan di sisi penampang luarnya ya. Dan ini yang huruf L dan R ini juga berfungsi sebagai touch sensor, dan fungsinya cukup lengkap di mana bisa ngatur volume juga, previous dan next juga, play pause juga, dan juga Google Assistant. Cuma ya kalau misalkan satu tap dia langsung nge-pause, siap-siap aja kalau lagi benerin posisinya nanti tiba-tiba pause ya. Ini melekat dengan baik di kuping. Saya tadi ganti ear tipsnya ke yang ukuran L, yang M kecil banget, yang S apalagi kecil banget, kayaknya nggak akan kepake deh sama teman-teman. Ya, jadi si ukuran ear tipsnya pada kecil-kecil. Dan kita akan headbang test dulu. Oke. Bentar, pusing. Ya, melekat dengan baik ya. Dan juga tidak terlalu menonjol di kuping. Jadi kayaknya kalau dipakai buat di dalam helm nggak akan terlalu sakit, masih enak. Tapi saya sarankan tetap seperti biasa, jangan berkendara menggunakan earphone di dalam helm ya, kecuali kamu lagi dibonceng. Sementara untuk karakter suaranya sendiri, ini lebih ke balance ya, bukan buat bass head. Bassnya ada, cukup banget segitu. Kerasanya rada deep bassnya. Tipenya punchy, tapi nggak terlalu menonjol, nggak terlalu powerful juga bassnya. Yang enak adalah treble-nya, mencering banget. Untuk ukuran sebuah earphone yang ukurannya kecil seperti ini sih, saya rada emes ya, bahwa treble-nya bagus. Dan juga sound staging-nya bagus ya, virtualisasinya kerasa banget. Separasi antar instrumen kerasa banget, walaupun untuk vokal ini masih rada gaung. Di bagian bass juga tadi rada gaung ya. Di lagu-lagunya Blackpink, ini kerasa bassnya tuh sedikit lebih gaung dibandingkan earphone yang biasa saya pakai. Sementara untuk bagian vokal, seperti biasa saya dengerin lagunya Maudy Ayunda, itu juga kerasa rada gaung, rada ada echo sedikit banget sih kerasa. Dan rada dimajuin vokalnya dibandingkan bassnya dan juga treble-nya. Jadi kayaknya kalau buat teleponan ini juga kan enak ya. Tadi juga saya udah coba Google Assistant, saya bilang tell me a joke, dan bener kerekam suaranya, ke translate jadi tulisannya bener. Jadi mikrofonnya harusnya sih segini udah lumayan bagus. Walaupun di percobaan dengan kamera menyala, Google Assistant-nya nggak mau keluar, entah kenapa ya. Malu-malu dia. Oke, dengan harga 370 ribuan di Shopee, menurut saya lumayan oke. Lumayan oke dalam artian buat kamu yang biasanya beli earphone 300 ribuan buat nyari ngebass, ini nggak akan terlalu memuaskan kamu karena ini justru lebih nonjolin clarity, keseimbangan antara bass, treble, dan juga mid ya. Dimana treble-nya sih yang paling enak menurut saya. Udah mulai mengarah ke karakter suara earphone mewah ya. Kebetulan saya sekarang juga lagi ngetes Huawei FreeBuds 3. Itu earphone 2 jutanya Huawei, dan memang saya akui bagus banget suaranya. Nggak akan bocoran ya, nanti yang FreeBuds 3 kita bikin full review langsung, karena kebetulan earphone-nya minjem, jadi nggak saya unbox karena emang udah nggak segel. Gimana ya, ini menurut saya masih masuk rekomendasi, walaupun build quality-nya bentuknya juga biasa banget. Ini juga nggak kerasa istimewa ya build quality-nya, dan ear tips-nya kecil-kecil. Tapi paling nggak charging case-nya yang ringan ini punya desain yang berbeda ya dibandingkan TWS earphone kebanyakan. Cuma saya nggak tahu ini berapa mAh baterainya total ya. Dan barusan juga saya coba kan cuma sebentar, jadi nggak tahu persentase baterainya habis berapa. Kalau kemarin FreeBuds 3 itu 1,5 jam baterainya berkurang 30%. Kalau ini nggak tahu. Nyala tuh kedip-kedip. Bluedio ini kalau menurut saya tuh kayak Xiaomi-nya di smartphone ya. Bluedio di earphone itu punya fitur-fitur yang cukup lengkap. Dia yang duluan pakai USB Type-C itu di harga 100 ribuan di Bluedio High. Sekarang di Bluedio V atau Bluedio Fi ini
dia punya Qualcomm FX ya, walaupun harganya memang normal-normal aja sih, dimana di harga 300 ribuan ada yang lebih murah lagi, yaitu Eagle Liberty Buds 2, sudah support Qualcomm FX juga, dan itu cocok banget buat bass head. Nah, kalau kamu mau cari yang lebih balance, yang lebih treble-nya ngancering, yang lebih clarity-nya dapat, mungkin bisa dipertimbangkan Bluedio V atau Fi ini, dibandingkan Eagle Liberty Buds 2 yang ngebass banget ya. Tapi memang ini harus saya akui, feels-nya kerasa nggak terlalu solid ya, karena ringan mungkin, dan finishingnya seperti ini ya. Pokoknya kalau kamu tertarik, silakan link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Walaupun saya cari-cari kayaknya masih pada dari luar negeri ya kirimnya Bluedio Fi ini di Shopee. Tapi saya cek juga yang Indonesia harganya 2 jutaan loh. Ya mending nunggu sebentar lah ya, dari luar negeri nggak nyampe 400 ribu, sudah termasuk ongkir di Shopee, free ongkir. Dan hopefully nggak ada pajak-pajakan yang harus dibayar ya kalau via Shopee. Tapi kalaupun ada, bayar aja, karena cuma 15.000 kok kemarin saya diminta sama petugas pos waktu dikirim ke rumah, diantar baru disuruh bayar ya. Oke, gitu aja video kali ini. Bluedio Fi ini menambah koleksi saya, perbendaharaan atau perpustakaan earphone yang pernah kuping saya coba, sehingga lebih kayak pengalaman lagi insya Allah. Gitu aja ya video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk habis sahur. Bentar lagi tidur deh habis ngedit. Dah.